Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa ahsana bil ibadah wat tarbiyah wal istiqamah. Al ibadatu wat tarbiyatu ala tariqati ahli sunnah wal jamaah hatta anqadhana minan nari wa adkhalana al jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah alladzi wulida bi Makkah wa hajara ila Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innaka mansur. Qala ta'ala fi kitabil aziz wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala rasuluhu nabil habibul karim ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summal alhamdulillah, summal alhamdulillah, sampai detik siang hari ini kita semua masih banyak diberi karunia dan nikmat yang bertubi-tubi tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seluruh rangkaian nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita semua, kita bisa mempergunakannya untuk selalu beribadah dengan maksud dan tujuan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mudah-mudahan pula seluruh rangkaian ibadah-ibadah mahdhah kita, seluruh ibadah sunnah kita, dan lebih-lebih ibadah wajib fardu kita, lebih-lebih jamaah Jumat kita siang hari ini pun semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Hadirin, apabila kita sejenak mengamati dinamika kehidupan dan perjalanan sejarah akhir-akhir ini, maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pandemi yang secara internasional telah ditimpakan oleh Allah kepada umatnya ini, maka kelihatan landai akhir-akhir ini, dan mudah-mudahan kita tidak tertular seperti saat ini yang menimpa negara tetangga kita Malaysia dan Singapura yang sekarang sedang melonjak tinggi-tingginya. Hadirin, tentu usaha-usaha lahiriah dan batiniah patut terus kita lakukan dan kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan kita segera terangkat pandemi 19 ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara dan bangsa kita segera dijadikan oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, topik yang diberikan oleh pengurus takmir masjid kepada khatib hari ini adalah tolong menolong di musim pandemi untuk kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pertama yang kita sikapi dan kita lakukan menghadapi detik-detik akhir pandemi ini dengan berharap Allah segera mengangkat seluruh penyakit yang ditimpakan kepada bangsa dan negara kita. Pertama, barangkali kita menganjurkan untuk selalu beristighfar kepada Allah. Kita akui bahwa pasti pandemi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada umatnya ini dalam rangka ujian kepada kita. Apakah dengan ujian yang diberikan ini tetap kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali memang di antara kita masih banyak yang maksiat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah. Dan sesungguhnya semua kita umat Muhammad ini adalah kullu bani adama khata'un. Seluruh umat Nabi Muhammad ini adalah pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang sudah melakukan kesalahan adalah segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat oleh sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Siapa yang selalu melanggengkan, membiasakan, mengkontinyukan istighfar kepada Allah,
maka oleh Allah akan diberikan jalan keluar dari kerupakannya. Wa min kulli hammin farajan, dan dari kesedihan akan diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak tersangkakan. Sekali lagi, marilah kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdi wa wasdika mastata'tu. Apalagi kalau istighfar ini kita lakukan ketika sepertiga malam, wabil ashari hum yasjudun, para kekasihnya Allah itu membaca zikir istighfar pada saat waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yasjudun, pada waktu sahur mereka sujud dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, istighfar akan lebih sempurna apabila kita balut, disempurnakan dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi. Karena firman Allah dengan tegas menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Umat ini tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan ditimpakan kesedihan oleh Allah apabila kita selalu istighfar, dan umat ini juga tidak akan diberikan kesedihan Allah kalau wa anta fihim, apabila Nabi Muhammad bersama kita. Secara jasad dan fisik Nabi mustahil bersama kita, tetapi secara ruhaniah dan ruhnya mungkin saja kita akan bersama Nabi apabila kita banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun konteksnya, apapun lafadznya, apapun kalimatnya, sholawat akan sampai kepada Rasulullah, dan faidul barokat, loberanya barokahnya sholawat akan diberikan kepada kita. Siapa yang banyak membaca sholawat, maka kemungkinan besar mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumul kiamah. Dan siapa yang pelit mulutnya, tidak membaca sholawat, maka kemungkinan kecil untuk mendapatkan pertolongan besar dari Rasulullah nanti di yaumil mahsyar. Yang kedua, sikap kita dalam rangka berdoa dan mengakhiri pandemi 19 ini adalah kita ikut apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Sina, seorang filosof besar. Beliau mengatakan dan banyak beredar, al-wahmu niswudda wal